Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Marheni. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah tahapan penting dalam rangkaian kegiatan penelitian bahasa untuk mengetahui sampai sejauh mana ilmu yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan itu telah berkembang. Dengan melakukan studi kepustakaan, seorang peneliti dapat belajar secara lebih sistematis bagaimana cara menulis ilmiah dan mengungkapkan buah pikiran dan berpikir analitis dan kritis dalam mengerjakan penelitiannya. Bahasan yang akan saya paparkan dalam studi kepustakaan ini ada 4, yaitu 1. Sumber kepustakaan, 2. Mengutip bahan bacaan, 3. Membuat daftar rujukan, dan 4. Sumber bacaan. Bahasan yang pertama yaitu adalah sumber kepustakaan. Di dalam sumber kepustakaan ini ada 2 sumber utama. Yang pertama adalah kartu katalog perpustakaan. Kartu katalog perpustakaan merupakan indeks yang mengurutkan semua publikasi yang dipunyai oleh perpustakaan. Tiap kartu katalog berisi nama pengarang, judul publikasi, kota penerbit, nama penerbit, tahun terbit, keterangan tentang jumlah halaman, anotasi, dan lainnya. Kartu katalog menurut isi menyatakan isi dari suatu publikasi. Kartu ini dikelompokkan menurut bidang ilmu, misalnya kita mau mencari bidang morfologi, maka jangan cari kartu isi dengan heading morfologi, tetapi harus dicari dengan kartu dengan heading bahasa. Yang kedua adalah buku referensi. Buku referensi berisi uraian singkat tentang suatu informasi tertentu. Buku referensi ada 2 jenis, yaitu buku referensi yang memberikan informasi secara langsung dan referensi yang memberikan petunjuk pada sumber referensi. Jenis buku referensi yang memberikan informasi secara langsung yaitu kamus, ensiklopedia, direktori, almanak, buku atlas, dan buku statik. Sedangkan buku referensi yang tidak memberikan informasi secara langsung yaitu bibliografi, indeks, dan abstrak. Pokok bahasan yang kedua yaitu mengutip bahan bacaan. Setelah kita menemukan buku rujukan, maka langkah selanjutnya adalah mencatat informasi yang diperlukan dengan cara mengutip atau mencatat bahan bacaan. Yang pertama, membaca bahan bacaan. Tujuan utama dari membaca bahan bacaan ini adalah untuk mencari apakah keterangan mengenai penelitian yang kita lakukan telah tersedia atau tidak. Nasir 1985 menyatakan bahwa secara umum kegunaan membaca bahan bacaan adalah melihat apakah masalah yang kita teliti sudah pernah dikaji atau masalah yang diperlukan penelitian lebih lanjut tentang masalah tersebut. Yang kedua, memperoleh ide, metode, atau keterangan yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Yang ketiga, memperoleh data komparatif untuk menginterpretasikan hasil penelitian yang akan kita lakukan. Yang keempat, menambah pengetahuan peneliti. Langkah yang kedua yaitu mengutip dari bahan bacaan. Ada 3 jenis kutipan yang bisa kita lakukan, yaitu kutipan langsung, mengutip secara langsung tanpa mengubah satu kata pun dari kata-kata pengarang yang dikutip. Yang kedua, parafrase, yaitu mengutip isi bacaan dengan menggunakan kata-kata pembaca sendiri. Yang ketiga, kesimpulan, mencatat sinopsis atau kependekan dari keseluruhan informasi yang ada dalam bacaan dengan menggunakan kata-kata sendiri. Yang ketiga, teknik merujuk dan mengutip. Teknik merujuk ada beberapa cara. Yang pertama, perujukan dilakukan dengan menggunakan nama akhir dan tahun di antara tanda kurung. Yang kedua, perujukan juga dilakukan dengan cara menulis nama akhir dari penulis pertama dan diikuti dengan dikaka apabila penulisnya lebih dari 2 orang.
Yang ketiga, jika nama penulis tidak disebutkan, yang dicantumkan dalam rujukan adalah nama lembaga yang menerbitkan, nama dokumen yang diterbitkan, atau nama koran. Yang keempat, untuk karya terjemahan, perujukan dilakukan dengan menyebut nama penulis aslinya. Yang kelima, rujukan dari sumber atau lebih yang ditulis oleh penulis berbeda dicantumkan dalam satu tanda kurung dengan menggunakan tanda pemisah titik koma. Yang kedua, teknik mengutip. Teknik mengutip dapat dibedakan atas kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung yaitu yang pertama adalah kutipan langsung kurang dari 40 kata. Kutipan yang kurang dari 40 kata ditulis di antara tanda kutip sebagai bagian yang terpadu dalam teks utama. Rujukan dapat ditulis sebelum kutipan atau sesudah kutipan dengan menuliskan nama akhir penulis, tahun penerbitan, dan nomor halaman. Kutipan yang kedua yaitu kutipan 40 kata atau lebih. Kutipan yang berisi 40 kata atau lebih ditulis tanpa tanda kutip secara terpisah dari teks yang mendahulunya. Kutipan ini ditulis menjorok ke dalam teks 1,5 cm dari tepi sebelah kiri dan kanan dan diketik dengan spasi tunggal. Nomor halaman kutipan harus ditulis. Apabila dalam mengutip langsung ada sebagian kata-kata dalam kalimat yang dibuang, maka kata-kata yang dibuang diganti dengan 3 titik. Apabila ada kalimat yang dibuang, maka kalimat yang dibuang diganti dengan 4 titik. Kutipan yang kedua yaitu kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang disampaikan dengan bahasa penulis sendiri. Kutipan seperti ini ditulis dengan tanda kutip dan ditulis terpadu di dalam teks. Nama penulis dapat ditulis terpadu dalam teks apabila ditulis sebelum kutipan tidak langsung itu, atau ditulis setelah kutipan yang membuatnya dalam kurung bersama tahun penerbitannya, jika memungkinkan nomor halaman kutipan disebutkan. Contoh dari teknik perujukan, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Pokok bahasan yang ketiga adalah membuat daftar rujukan. Ada 16 perincian dalam ketentuan membuat daftar rujukan. Yang pertama yaitu rujukan dari buku. Rujukan dari buku ditulis dengan urutan sebagai berikut. Nama penulis diawali dengan nama akhir, kemudian tahun penerbitan, judul buku ditulis dengan huruf miring dengan huruf besar pada awal setiap kata kecuali kata penghubung, tempat penerbitan, dan nama penerbit. Yang kedua yaitu buku, kumpulan, artikel. Cara penulisannya sama dengan rujukan buku, tetapi ditambah dengan tulisan ed jika ada satu editor dan eds jika editornya lebih dari satu di antara nama penulis dan tahun penerbitannya. Yang ketiga, rujukan dari artikel dalam buku, kumpulan, artikel. Nama penulis artikel ditulis di depan diikuti dengan tahun penerbitan. Judul artikel ditulis tanpa cetak miring. Nama editor ditulis seperti menulis nama biasa, diberi keterangan ed bila satu editor dan eds bila lebih dari satu editor. Judul buku kumpulannya ditulis dengan huruf miring dan nomor halamannya disebutkan dalam kurung. Rujukan yang keempat yaitu rujukan artikel dalam jurnal. Nama penulis diikuti dengan tahun penerbitan, judul artikel ditulis dengan cetak biasa dengan huruf besar pada setiap kata kecuali kata penghubung, nama jurnal dengan cetak miring, volume atau tahun keberapa, nomor jurnal di dalam kurung, dan nomor halaman dari artikel tersebut. Rujukan yang kelima yaitu artikel dalam jurnal dari CD-ROM. Penulis daftar rujukannya sama dengan rujukan artikel dalam jurnal ditambahkan dengan penyebutan CD-ROM. Rujukan yang keenam, artikel dalam majalah atau koran. Nama penulis ditulis paling depan diikuti dengan tanggal, bulan, dan tahun jika ada. Judul artikel ditulis dengan cetak biasa dan huruf besar pada setiap huruf awal kata, kecuali kata hubung.
Nama majalah atau koran ditulis dengan cetak miring dan huruf besar pada setiap huruf awal kata. Nomor halaman disebut pada bagian akhir. Rujukan yang ketujuh yaitu rujukan dari koran tanpa penulis. Nama koran ditulis di bagian awal, setelah itu ditulis tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian diikuti dengan judul yang ditulis dengan huruf besar kecil dan dicetak miring dan diikuti dengan nomor halaman. Rujukan yang kedelapan yaitu dokumen resmi pemerintah oleh suatu penerbit tanpa penulis dan tanpa lembaga. Nama dokumen ditulis di bagian awal dan dicetak miring, diikuti tahun penerbitan dokumen, kota penerbit, dan nama penerbit. Rujukan yang kesembilan yaitu dokumen ditulis atas nama lembaga. Nama lembaga penanggung jawab ditulis di bagian awal, diikuti dengan tahun, judul tulisan, dan dicetak miring. Nama tempat lembaga penerbit dan nama lembaga yang bertanggung jawab atas penerbitan tulisan atau dokumen tersebut. Rujukan yang ke-10 yaitu karya terjemahan. Nama penulis asli ditulis di bagian awal, diikuti tahun penerbitan karya asli, judul terjemahan, nama penerjemah, tahun penerjemah, nama tempat penerbitan, dan nama penerbit terjemahan. Apabila tahun penerbitan buku asli tidak dicantumkan, ditulis dengan kata tanpa tahun. Rujukan yang ke-11 yaitu rujukan berupa skripsi, tesis, atau disertasi. Nama penulis ditulis paling depan, diikuti tahun yang tercantum di sampul. Judul skripsi, tesis, atau disertasi ditulis dengan cetak miring, diikuti dengan pernyataan skripsi, tesis, atau disertasi tidak diterbitkan, nama kota tempat perguruan tinggi, dan nama fakultas serta nama perguruan tinggi. Rujukan yang ke-12 yaitu rujukan berupa makalah yang disajikan dalam seminar, penataran, atau lokakarya. Nama penulis ditulis paling depan, diikuti dengan tahun penyajian. Judul makalah ditulis dengan cetak miring, kemudian dilanjutkan dengan pernyataan. Makalah disajikan dalam ... nama pertemuan, lembaga penyelenggara, tempat penyelenggara, dan tanggal serta bulan penyelenggaraan. Rujukan yang ke-13 yaitu rujukan dari internet berupa karya individual. Nama penulis ditulis paling depan, diikuti dengan tahun, judul karya tersebut dicetak miring, kemudian buat keterangan dalam kurung online, dan diakhiri dengan alamat sumber rujukan dan keterangan kapan diakses dibuat dalam kurung. Rujukan yang ke-14 yaitu rujukan dari internet berupa artikel dari jurnal. Nama penulis ditulis paling depan, diikuti dengan tahun, judul karya dicetak miring, kemudian buat keterangan dalam kurung online, volume, dan nomor, dan diakhiri dengan alamat sumber rujukan dan keterangan kapan diakses. Dan ke-15 yaitu rujukan dari internet berupa bahan diskusi. Nama penulis ditulis paling depan, diikuti dengan tanggal, bulan, tahun, topik bahan diskusi, nama bahan diskusi dengan dicetak miring, kemudian buat keterangan dalam kurung online, dan diakhiri dengan alamat sumber rujukan dan keterangan kapan diakses dibuat dalam kurung. Rujukan yang ke-16 yaitu rujukan dari internet berupa email pribadi. Nama pengirim email ditulis paling depan, diikuti keterangan dalam kurung alamat email pengirim, kemudian diikuti berturut-turut tanggal, bulan, tahun, topik, dicetak miring, nama yang dikirimi disertai keterangan dalam kurung alamat email yang dikirimi. Berikut adalah contoh data rujukan. Yang pertama dari buku, yang kedua dari dokumen atas nama lembaga. Berikut adalah contoh data rujukan dari seminar, dari artikel dalam buku kumpulan artikel yang ada editornya, lalu dari skripsi. Pokok bahasan yang keempat yaitu adalah sumber bacaan. Sumber bacaan yang pertama adalah buku teks. Buku teks adalah tulisan ilmiah berkenaan dengan suatu bidang ilmu yang biasanya digunakan sebagai buku pegangan dalam mata kuliah tertentu. Buku teks dalam bidang bahasa misalnya buku fonologi, morfologi, sintaksis. Lalu yang kedua adalah jurnal. Jurnal adalah majalah ilmiah yang berisi tulisan ilmiah berupa hasil penelitian
atau hasil olah pikir para ahli di bidangnya yang diterbitkan oleh himpunan profesi ilmiah. Yang ketiga adalah annual review. Annual review berisi ulasan tentang literatur bidang tertentu yang telah diterbitkan tahun sebelumnya. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.